warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jekia, NPM 18210114. Di sini saya akan mempraktikkan cara pengajaran di dalam kelas dalam mata kuliah Metro Teaching bersama kerabat saya, Sherly dan juga Jana. Selamat menyaksikan. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita membuka pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Sherly mohon dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila waj'alna min ibadikas sholihin Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Sebelum Ibu membuka pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini, teman-teman? Lengkap, Bu. Oke. Sherly hadir? Bu. Jana? Hadir, Bu. Ikis? Ada? Oke, semuanya lengkap. Alhamdulillah. Mohon dipertahankan ya semuanya. Kemarin kita membahas tentang naratif. Jadi, naratif teks menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Jenis struktur dalam naratif teks ada berapa, Sherly? Ada 4, Bu. Apa aja? Tolong disebutkan. Orientation, complication, resolution, reorientation. Oke, Ibu sedikit menjelaskan dan sedikit mengulang tentang materi kemarin mengenai struktur naratif teks. Yang pertama, orientation disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita tersebut terjadi. Yang kedua yaitu complication. Complication berisi tentang pemunculan masalah pada tahap awal sampai puncaknya masalah tersebut terjadi. Biasanya melibatkan pemeran utama. Yang ketiga tentang resolution. Resolution yaitu akhir dari cerita berupa happy ending atau sad ending. Yang keempat yaitu reorientation. Reorientation biasanya berisi tentang nasihat, amanat dari penulis tersebut. Oke. Di sini mohon dicatat dan diingat baik-baik. Ibu sedikit mengulang. Naratif teks terdiri dari 4, yaitu orientation, complication, and resolution and orientation. Mohon dicatat ya dan perhatikan baik-baik. Nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Baik, Bu. Kita lanjutkan tentang materi naratif teks. Sebelumnya Ibu mengasih materi sampai jenis struktur ya? Ya. Oke, kita lanjutkan kepada ciri-ciri naratif teks. Oke, di sini Ibu selanjutnya akan mendektikan tentang ciri-ciri dalam naratif teks. Mohon ditulis dan diperhatikan dengan baik. Ciri yang pertama yaitu naratif teks menggunakan action verb bentuk past tense. Yang kedua, menggunakan noun atau kata ganti orang. Yang ketiga, menggunakan adjektif atau kata sifat membentuk noun phrase. Dan yang keempat, menggunakan conjunction
untuk mengurutkan kejadian. Dan yang terakhir, menggunakan adverb dan adverbial untuk menunjukkan lokasi kejadian. Contoh-contoh dari ciri-ciri tersebut, ciri dari action verb yaitu live, didn't, dan contoh dari kata ganti seperti he menjadi the prince. Dan selanjutnya, contoh dari adjektif dalam narrative text seperti the most beautiful dress. Dan yang keempat, conjunction. Jana, contoh dari conjunction seperti apa Jana? Katanya. And, then, before, after. After masuk bu. Bukannya. Oke, saya cukupkan. Terima kasih kepada Jana yang sudah membantu. Yang kemudian, ciri-ciri dari narrative text yaitu adverb dan adverbial seperti happily ever after. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah kalian sudah paham tentang materi Ibu hari ini? Insya Allah paham bu. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tentang membaca contoh naratif teks. Ibu akan panggil kalian maju. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, dari kalian apakah ada yang tahu contoh dari naratif teks seperti apa? Ada Bu? Ya. Shirley, berdiri, mohon berdiri. Ya, silakan. Contohnya Cinderella, Timun Mas, dan lain-lain. Cinderella, Timun Mas, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan untuk Shirley. Apakah ada yang tahu kisah tentang Cinderella? Saya bu. Oke, Jana, tepuk tangan untuk Jana. Mohon maju ke depan. Baik. Oke, Cinderella. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and her two daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the hard works in the house, such as scrubbing the floor, cleaning the pot, and preparing the food for the family, and so on. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince's spouse. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Cinderella cried. Then there was a very good mother standing beside her. Sudah bu. Oke, tepuk tangannya untuk Jana. Terima kasih, mohon kembali. Dari cerita yang dibacakan oleh Jana, apakah ada yang tahu mana orientation, mana complication, dan yang mana resolution? Tolong disebutkan. Saya bu. Oke, kepada Jana, tepuk tangan sekali lagi. Orientationnya, once upon a time there lived a girl named Cinderella. Oke. Complicationnya, Cinderella wants to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Kalau resolution, in the end, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. She stuck out her foot and the spec slipped the slipper on it fitted perfectly. Itu saja bu. Oke, very good. Terima kasih, Jana. Dari materi yang kita sudah pelajari, Ibu akan membagikan soal untuk minggu depan. Mohon dipelajari dan dijawab dengan benar karena Ibu sudah menyampaikan materinya. Apakah ada yang ditanyakan tentang materi kita hari ini? Tidak bu. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga
kalian paham. Untuk soal yang Ibu bagikan, apakah ada pertanyaan? Sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, apakah ada yang dipertanyakan mengenai materi yang Ibu sampaikan atau soal yang Ibu berikan kepada kalian? Tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa dapat menjawab dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.